Salam sejahtera buat kita semua, Ibu dan Bapak anggota Pansel, Saudara Amiruddin. Selamat atas kelulusan Anda sampai pada tahap ini ya, Amiruddin. Saya memulai wawancara ini nanti disusul oleh pansel yang lain. Anda petahana ya kan ya, buka aja itunya, apanya, apa itu namanya, maskernya. Sekarang Anda mau maju, bukan mau, dalam kenyataannya maju lagi gitu kan. Kira-kira apa sih, kenapa kok masih mau lagi gitu? Mau lagi jadi anggota dari komisioner Komnas HAM. Silakan dijelaskan kenapa alasannya mau maju lagi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mengapa saya mau maju lagi? Ada dua alasan Pak. Saya mau mengikuti proses untuk maju ini lagi. Pertama adalah saya merasa perkembangan Komnas HAM yang sudah mulai membaik belakangan ini mesti kita tingkatkan ke depan. Peran lembaga ini menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari keberadaan Komnas ini untuk hak asasi manusia ini ke depan bisa menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang ini gitu. Supaya yang kedua, jelas Saudara Amiruddin, membaik itu dari segi apa? Supaya lebih spesifik, dan peran Anda di dalam membaik itu apa? Perannya ya, apa? Sebagai apa? Baik Pak. Nah, untuk membaik ini pertama, di saat saya mulai masuk Komnas HAM di akhir tahun 2017, ada dua kondisi internal dan eksternal. Pertama, kondisi internalnya, saya mendapatkan kondisi internal Komnas saat itu, baik secara manajemen program maupun anggaran, sangat buruk waktu itu, karena kondisinya, disclaimer sebelumnya, disclaimer Pak, secara keuangan. Yang kedua juga penataan upaya untuk menangani berbagai aduan dari masyarakat ke Komnas HAM kurang tertata baik waktu saat itu. Sekaligus juga pembagian kerja dan juga kohesivitas antar pimpinan dan staf juga tidak baik. Saya potong dulu di situ. Disclaimernya itu kenapa itu? Kami waktu datang itu Pak, ada satu problem yang sangat serius, yaitu salah satu komisioner yang sebelum saya itu diduga waktu itu menggunakan anggaran tidak sesuai dengan keperluannya. Bahkan staf Komnas pernah sampai dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk memperbaiki itu. Nah, kami datang, saya langsung memegang di bagian yang paling bermasalah. Waktu itu saya katakan kepada semua, kita harus benahi ini nggak bisa begini terus. Nah, disitulah kita tata Pak, saya ikut menata itu, bahkan sampai setiap kegiatan mesti mendapat persetujuan dari komisioner. Anda sebagai komisioner dalam hal ini, bidang apa tanggung jawabnya di Komnas HAM waktu itu? Saya waktu itu koordinator bidang penegakan Pak. Nah, ini bidang yang paling terdepan Pak, menghadapi pengaduan dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah, di situ kita tata Pak. Kenapa? Supaya anggaran Komnas itu kecil, mesti ditata dengan baik. Nah, sehingga 2018 kita perbaiki semua, mulai membaik Pak. 2019
Komnas mulai WTP, laporan keuangannya, staf mulai juga naik tukinnya Pak. Karena dengan kondisi disclaimer, tukin nggak bisa naik. Bappenas juga tidak mau menambah alokasi anggaran karena disclaimer. Nah kami waktu itu ingin anggaran Komnas ditambah, syaratnya adalah supaya pelaporan-pelaporan itu baik dengan wajar tanpa pengecualian. 2019, 2020, 2021 akhirnya semua bisa kami perbaiki Pak. Nah diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah kondisi ini saya berpikir ke depan Komnas HAM memang mesti bersih Pak dalam penggunaan anggaran. Ya. Nah, itu yang kedua tadi saya katakan ada kondisi kedua yang buat saya berpikir maju lagi adalah banyak teman-teman dulu menyampaikan kepada saya waktu saya mulai masuk Komnas HAM, bagaimana Komnas HAM ini mesti menjalankan fungsinya itu betul-betul menunjukkan sebagai lembaga negara. Nah, belakangan ini mulai itu ya, Pak. Itu tunggu dulu. Apa itu maksudnya sebagai lembaga negara betul-betul itu? Maksudnya? Begini Pak, Komnas HAM ini banyak yang mengatakan sebelum saya datang di Komnas mengatakan kerja Komnas ini kok kayak LSM. Kerja Komnas ini kok mengomentari semua hal. Begitu-begitu. Saya bilang Komnas itu memang mesti banyak bicara. Dia mesti banyak merespon. Tapi bagaimana cara meresponnya? Nah itulah bedanya. Saya mengatakan beda antara lembaga negara dengan teman-teman di LSM dalam merespon sesuatu adalah karena ini adalah lembaga negara, cara meresponnya juga mesti formal dalam konteksnya, tidak bisa merespon sesuatu reaktif begitu Pak. Nah ini yang kita coba benahi sehingga komunikasi kami dengan lembaga negara lain kita buat dengan cara yang lebih formal, dengan komunikasinya juga kita buat menjadi lebih terukur sehingga relasi antara Komnas HAM dengan lembaga negara lain menjadi setara Pak. Sebelumnya tidak terlalu dianggap Pak, ya, tidak terlalu dianggap. Kita kirim surat itu mereka nggak respon Pak. Nah, pelan-pelan kita perbaiki itu. Nah, saya berpikir ke depan memang dua hal ini menjadi kunci kita menempatkan Komnas HAM ini karena lembaga ini saya lihat semakin banyak undang-undang yang memberikan dia tugas. Belakang ada undang-undang baru lagi Pak, undang-undang TPKS di mana pengawasnya adalah Komnas HAM. Nah, kalau kita tidak bisa atau yang memimpin Komnas tidak bisa menempatkan Komnas setara seperti itu, komunikasinya jadi tidak baik Pak. Saya ingin kembali kepada tadi yang Anda nyatakan, kok cara kerjanya seperti LSM ya kan? Anda mau memperbaiki itu ya kan? Apa yang salah dengan cara kerja LSM? Karena LSM itu kan sebetulnya aktivismenya sangat penting. Jadi seharusnya jangan menjadi lembaga yang birokratis, terlalu birokratis. Gimana itu? Iya saya juga berpikir birokratis ya tidak Pak, ya supaya dia bisa ya, yang banyak dikatakan oleh banyak teman-teman dan anggota DPR dan lembaga negara yang lain, cara reaktif ya, dalam menyikapi sesuatu ya, itu yang dianggap gaya-gaya LSM itu bahkan apa di Komisi 3 itu Pak. Coba dirinci, gaya LSM yang Anda gak suka itu kayak gimana itu? Bukan saya nggak suka Pak, saya kan di LSM juga sebelumnya Pak. Makanya itu. Nah, saya sampaikan setelah berdiskusi dengan beberapa teman baik di Komisi 3 yang lain, apa sih yang dimaksud? Gitu. Nah, misalnya dia bilang kalau ada sesuatu ya Komnas itu jangan berkomentar dulu dong, dalami dulu. Kenapa? Karena Anda ini lembaga negara loh. Kalau Anda asal komentar, dia bilang. Saya bilang juga, teman LSM kan juga nggak asal komentar. Dia bilang, ya tapi kami melihatnya seperti itu. Saya bilang, oke, kalau itu kita perbaiki nanti komunikasinya. Nah itu yang belakangan membuat saya Pak dengan beberapa lembaga negara yang pimpin lembaga negara lain itu mencoba membenahi itu Pak, cara berkomunikasinya itu. Artinya begini, ada juga yang sampaikan ke saya begini, kalau ada masalah,
asasi manusia dimanapun datang ke Komnas, coba kontak kami dulu, kita bicara dulu. Nah saya bilang ya itu bisa saja, tapi Komnas kan juga mesti menyampaikan sikapnya agar masyarakat yang mengadu itu tahu bahwa Komnas memang betul-betul menangani aduan itu, kira-kira begitu Pak. Oke, saya lihat di pengalaman Anda di bidang HAM ini luar biasa ya. Pernah menjadi penyelidik pelanggaran HAM berat. 99, 2000, 2001, 2003 pokoknya panjang lah. 2004, 2018 sejak dari Timor Leste atau Timur Timur sampai ke Aceh, Paniai dan juga pernah di Papua, Papua Barat. Dari apa ini? Dari Setwapres ya kan? Gimana hasilnya itu? Saya mau tanya sama Anda, ini Anda kerja keras sejak tahun 2001 ya? Iya Pak. Menurut penilaian Anda gimana kondisi HAM di situ sekarang? Atau bagaimana penyelesaiannya itu? Nah itulah salah satu tantangannya hari ini Pak. Kalau saya merefleksikan pengalaman saya itu, saya mulai asisten penyelidik pelanggaran berat hak asasi manusia itu di Timor Timur itu Pak tahun 99. Sampai belakangan masih menangani itu. Nah, refleksi saya adalah ada ketidakkonsistenan antara undang-undang dengan sikap pengambil kebijakan dalam menjalankan undang-undang pengadilan hak asasi manusia. Gitu. Siapa itu? Ya pemerintah Pak. Oh pemerintah. Ya. Nggak konsisten Maksudnya Pak. Kumham atau polisi atau apa? Ya dalam konteks ini ya Jaksa Agung Pak. Oh jaksa. Nah, Jaksa Agung. Kenapa? Dalam penyelidikan tim-tim Tanjung Priuk dan Abe Pura saya ikut sebagai asisten penyelidik. Kemudian saya sebagai koordinator tenaga ahli penyelidik untuk Wamena. Itu semua standarnya sama sampai hari ini. Ya. Nah, tapi Jaksa Agung ada yang tidak menindaklanjuti. Nah baru belakangan ini Pak, yang Paniai terakhir saya awalnya pimpin, habis itu dilanjutkan oleh komisioner yang lain. Setelah kami berdebat panjang Pak dengan Jaksa Agung bersama dengan Menko Polkam, dengan kantor Presiden juga, kami katakan kalau yang Paniai ini tidak ditindaklanjuti ke penyidikan dan tidak di backup langsung oleh Presiden, ya semuanya ini tidak ada pergerakan yang berarti Pak. Nah disitulah makanya saya juga menyampaikan bukan sekedar pada adanya undang-undang, tapi komitmen untuk menjalankan undang juga sangat penting. Nah ini, makanya Paniai ini sekarang berjalan Pak. Nah itu kan sudah lalu ya dan tidak terselesaikan juga sampai sekarang. Kalau Anda terpilih lagi ya kan sebagai anggota komisioner Komnas HAM, apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang lama ini? Iya Pak, itu pertanyaan paling mengganggu pikiran saya juga itu Pak ke depan. Tapi dengan pengalaman hampir 4 tahun ini dengan Jaksa Agung, dengan Menko Polkam dan juga kantor Presiden, saya menyampaikan gagasan pertama bahwa dengan berjalannya penyidikan oleh Jaksa Agung atas Paniai ini Pak, ini pelajaran luar biasa juga bahwa upaya seperti ini bisa kita teruskan. Artinya Pak antara Komnas HAM, Jaksa Agung, Menko Polkam mesti duduk bersama itu Pak. Sebelum periode saya nggak bisa duduk bersama nih Pak. Ya. Bahkan saling ketemu aja nggak mau gitu kan. Nah kemarin kami duduk bersama. Maksudnya bahkan sama TNI pun saya ajak duduk bersama bahwa supaya mendukung juga Pak penyidikan. Nah ke depan saya pikir komunikasi yang setara seperti inilah yang mesti kita kembangkan gitu. Saya potong di situ. Dalam dekat ya Anda menurut info yang sampai ke kita itu Anda dekat sekali dengan politisi dari partai tertentu ya dan juga pejabat tinggi di istana itu, bukan presiden tapi pejabat tinggi lah. Itu gimana Anda menjaga independensi Komnas HAM kalau terlalu dekat dengan politisi itu? Apa benar nggak? Apa perlu saya sebut aja namanya? Ada itu. Ya, Anda merasa nggak terlalu dekat dengan politisi tertentu? Politisi dari Gerindra ya?
Saya kalau dekat dengan politisi secara personal saya tidak memiliki kedekatan, Pak. Begitu. Kalau berteman lama iya. Bahkan selama saya di Komnas pun dengan politisi Gerindra itu mungkin saya ketemu cuma sekali, Pak, di Komisi 3 itu. Di luar saya nggak pernah bertemu. Ya, kalau di Gerindra kan Desmond mungkin yang dimaksud. Dia sebagai pimpinan Komisi 3, saya sebagai pimpinan juga di Komnas saat ini, ya bertemunya formal begitu aja, Pak. Saya nggak pernah bertemu di luar, nggak pernah juga komunikasi dengan dia. Tapi memang saya berteman, bukan bertemannya karena dia politisi saya di Komnas, Pak. Sejak dari dulu saya berteman sebagai teman, ya aktivis mahasiswa gitu. Ya level berteman kami ya situ, Pak. Ya, jadi tidak ada politisi bisa dikte saya atau itu mesti. Nah dengan istana saya juga tidak punya, Pak. Apa yang dimaksud pejabat tinggi di istana siapa? Saya nggak punya. Menteri juga nggak ada, Pak. Di sini disebutkan dengan Pak Muldoko. Saya tidak kenal baik dengan Pak Muldoko, Pak. Ya. Bahkan saya bertemu dengan Pak Muldoko kan tidak pernah, kecuali rapat resmi di KSP. Gitu ya. Pak Muldoko mungkin juga nggak kenal saya, Pak. Gitu ya. Gitu. Terus ada kasus lagi nih. Anda ini laporan ya dari apalah masuk ke kita ini. Anda terlibat pembocoran kasus Pendeta Jeremia bersama Damanik dan menginformasikannya ke Muldoko. Nah itu, ini dicatat nih. Waduh, itu saya nggak ada, Pak, pertemuan seperti itu dengan Muldoko. Gitu. Tapi membocorkan kasus Pendeta Jeremia itu bagaimana? Juga tidak ada, Pak, karena kasus Jeremia detailnya tidak dikasih tahu ke saya. Detailnya ada hanya di Mas Anam. Rapat tentang kasus Jeremia itu di Menko Polkam menghadirkan semua pejabat yang terlibat, dipimpin oleh waktu itu Pak Menko, juga ada Deputi Menko. Saya diminta datang di dalam rapat itu berdua dengan BK Ulung, Pak. Dalam rapat itu saya katakan detail saya tidak tahu, tapi kalau prinsip kondisi di Papua saya bisa terangkan, saya bilang. Nah itu yang ada, Pak. Nah saya tidak pernah bertemu dengan Muldoko, Pak, untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Kontak pun dengan Pak Muldoko saya nggak pernah. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sangat dekat dengan Pak Muldoko, ya Bapak bisa cek ke Pak Muldoko, dia kenal saya enggak? Jadi itu aja, Pak, dengan Pak Muldoko ini. Ya, saya kira pertanyaan itu perlu saya sampaikan kepada Anda supaya dalam kaitannya menjaga independensi Komnas HAM, ya kan? Kalau Anda terpilih lagi ya, bahwa ini ada loh laporan dari masyarakat ada begini ini. Jadi untuk Anda cermatilah gitu. Tapi saya juga ingin sampaikan, Pak, urusan dengan Muldoko ini saya betul-betul tidak memiliki hubungan personal dekat dengan Pak Muldoko, enggak pernah. Saya bertemu Pak Muldoko itu ya sekali. Ya. Urusannya adalah penyelidikan Paniai, meminta dia harus datang ke Komnas HAM. Itu begitu. Yang saya ketemu dia. Itu berdua dengan BK Ulung Apsara, Pak, nggak ada sendirian. Dia didampingi oleh 4 atau 5 stafnya. Ya. Hanya itu saya bertemu dengan Pak Muldoko. Oke, klarifikasinya ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Saya kira dari saya cukup sekian. Lanjut aja ke kanan. Oke, terima kasih Amir. Selamat siang. Mungkin saya beranjak ke soal kelembagaan ya. Sebagai lembaga negara, pentingnya Komnas HAM. Anda posisi terakhirnya sebagai wakil ketua eksternal ya. Bolehkah kami diberikan analisis Anda tentang kendala-kendala dan prioritas yang dihadapi atau isu-isu prioritas yang dihadapi oleh dalam bidang eksternal Komnas HAM? Kira analisis Anda selama 5 tahun ini ya sebagai petahana. Ya, wakil ketua bidang eksternal itu secara garis besar kami bersama menyepakati tugas saya itulah berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara dan juga dengan media, dan juga dengan relasi atau jaringan Komnas HAM di dalam maupun di luar negeri. Nah, tapi untuk luar negeri itu ketua yang pegang langsung, saya bilang it's okay gitu, itu di dalam saya. Nah, tantangan terbesar dalam konteks komunikasi ini memang pertama adalah bagaimana kita
mengemas isu hak asasi manusia ini, ketika kita komunikasikan dengan instansi yang lain, dia tidak dilihat sebagai ancaman atau dilihat sebagai beban baru yang dikasih gitu. Tapi ngajak mereka bahwa persoalan ini memang perlu kita tangani bersama. Nah, kenapa saya sampai begitu? Banyak sekali masalah yang disampaikan ke Komnas itu membutuhkan keterlibatan instansi, terutama pemerintah-pemerintah daerah. Karena banyak sekali masalah itu di daerah. Nah, itu yang saya coba komunikasikan dengan bupati, dengan gubernur, dan juga dengan instansi-instansi lain, misalnya dengan Polda. Nah, bahkan sebelum saya di Komnas, Mbak ya, menangani perkara aduan itu sampai ke polsek-polsek satu-satu. Saya lihat itu nggak akan cukup energi kita. Nah, saya tata itu komunikasinya, saya bilang kepada Kapolri, kalau kami maunya berkomunikasi itu dengan Polda. Karena saya menghitung kalau 34 Polda, satu Polda saja kita datangi nggak cukup waktu setahun. Nah, Polda, sehingga Polda juga bisa mengawasi langsung bawahannya yang di Polres. Nah, itu saya jalin komunikasi itu. Nah, saya minta Polda kalau saya datang mengklarifikasi aduan, Kapolda mesti memanggil semua pejabat yang di Polres sehingga kita berkomunikasi di situ. Itu juga taktik saya untuk menangani keterbatasan anggaran. Kalau kami menjangkau sampai ke Polres, nggak cukup anggarannya di Polda. Itu satu. Dengan kementerian saya juga berupaya seperti itu. Nah, jadi akhirnya banyak kementerian yang mau berdiskusi akhirnya dengan kami gitu. Nah, hal-hal seperti inilah tantangannya sebenarnya yang paling itu tadi saya katakan cara mengkomunikasikan masalah hak asasi manusia ini memang membutuhkan upaya kita untuk meyakinkan instansi itu dan teman-teman yang lain bahwa ini mesti kita tangani bersama. Dengan teman-teman LSM saya juga komunikasikan bantu Komnas. Karena teman-teman kadang-kadang lebih cepat tahu atau memang lagi dekat dengan persoalan yang muncul. Nah, saya coba yakinkan itu. Nah, banyak persoalan yang ada muncul itu dengan cara begitu bisa kita tangani. Gitu. Mungkin pertanyaan lanjutannya, jadi ini tadi Bung Amir bicara tentang strategi komunikasi ya, baik kepada KL, masyarakat sipil, dan itu sesuatu temuan lah gitu ya dalam perjalanan 5 tahun ini. Bagaimana bayangan Bung Amir untuk melembagakan strategi komunikasinya Komnas HAM itu gimana supaya tidak bergantung pada individu atau tidak mungkin semua itu memang bergantung pada individu? Silakan. Mempelajari itu hampir 3 tahun, akhirnya saya bersama dengan teman-teman yang lain membuat satu postur baru di dalam Komnas, yaitu kita meningkatkan bagian kerjasama sama membentuk namanya Humas hari ini. Nah, ini kita jadikan satu biro tersendiri, Humas Kerjasama dan Bidang Hukum. Nah, dengan cara ini saya berharap ini kita lagi latih karena Humasnya baru-baru. Nah, kami lagi latih bagaimana bisa mengkomunikasikan awal upaya-upaya Komnas HAM ini. Nah, untuk bisa membantu itu kita sekarang kami kembangkan kerjasama dengan beberapa universitas. Nah, juga dengan beberapa saya datangi langsung redaksi-redaksi media dengan mengajak tim humas saya supaya tim humas ini bisa berhubungan dengan mereka. Nah, sehingga komunikasi ini dengan lebih baik. Bahkan kita kunjungi beberapa instansi antar humas bertemu gitu. Nah, karena humas Komnas baru inilah kita latih hari ini. Orangnya juga terbatas, tapi saya katakan jangan kecil hati, kita coba saja karena ada satu hal yang menguntungkan Komnas HAM dalam menjalin komunikasi dengan pihak manapun. Kenapa? Karena ada rasa percaya yang tumbuh kepada Komnas saat ini. Saya bilang ini modal kita untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi pelembagaannya ya kita jadikan biro tersendiri kehumasan ini sama kerjasama. Oke, terima kasih. Ini kita
beranjak ke makalah ya. Di situ Bung Amir menyampaikan pentingnya soal kantor perwakilan dan secara khusus di NTT. Pertanyaannya adalah, kita semua paham keterbatasan anggarannya Komnas HAM ya. Apakah persoalan kantor perwakilan ini persoalan kuantitas, artinya perlu ditambah gitu, atau ada juga persoalan kualitas? Kualitas dari segi bukan kapasitas orangnya tapi modelnya gitu ya, modelnya si kantor perwakilan, perannya, fungsi dan sebagainya. Apakah ada sesuatu dengan model kantor perwakilan yang juga perlu untuk dipikirkan ulang? Silakan. Iya, ini jadi pikiran saya di Komnas setelah 3 tahun saya lihat, saya pelajari. Kantor perwakilan itu menjadi kebutuhan karena begitu banyaknya masalah di daerah itu. Nah, kalau kita bawa semuanya ke Jakarta, itu bisa terlambat meresponnya. Tapi memang tantangannya adalah jenisnya, bentuknya seperti apa. Nah, ini yang jadi pergulatan kami dengan Bappenas. Ya, saya selalu tekankan bahwa kita butuh itu. Tapi kualitasnya memang kita mesti tingkatkan. Nah, untuk bisa mengimbangi level provinsi, kepala sekretariat perwakilan itu paling tidak eselon 3 atau eselon 2 begitu. Itu diskusi kami dengan Menpan RB. Nah, hari ini belum tersedia katanya. Tapi saya pikir itu kita butuhkan ke depan. Nah, mungkin tidak di semua provinsi, tapi di beberapa provinsi yang kita lihat memang persoalan hak asasi manusianya menantang begitu. Nah, sehingga kuantitas hari ini 6, ya kalau saya bayangkannya ke depan bisa tambah 4 atau 5 begitu, terutama di Kalimantan, NTT, mungkin di Papua perlu kita tambah karena bertambah provinsi, dan juga di Sumatera bagian selatan, ya Sumatera bagian selatan mungkin Palembang atau Lampung begitu. Nah, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di situ, komunikasi dengan pemerintah daerahnya bisa dijalin lebih baik di satu sisi. Yang kedua juga adalah penanganan itu, sebagian persoalan yang datang ke Komnas itu setelah kita lihat itu berurusan dengan kepemerintahan daerah karena otonomi daerah, keputusan-keputusannya itu daerah. Nah, kalau ada kantor perwakilan dari Jakarta, komisioner itu datang ke sana bisa mensupervisi itu lebih baik sehingga komunikasi kita bisa lebih cepat di situ. Nah, kalau ke Jakarta seperti sekarang ini kayak NTT nggak kepegang dengan baik gitu. Nah, NTT itu saya melihat terutama persoalan, saya terganggu betul di NTT itu 2 persoalan. Pertama, persoalan pekerja migran yang korbannya sangat banyak. Yang kedua adalah problem agraria, pertanahannya. Nah, ini butuh pendalaman untuk itu. Nah, saya membayangkan kalau ada kantor perwakilan, ada orang kita bisa mendalami itu lebih jauh di situ. Gitu. Oke, makasih. Waktu saya habis. Silakan. Selamat siang, Saudara Amiruddin. Sehat ya? Sehat, Prof. Saya tadi sebenarnya mau memfollow up pertanyaan dari Prof. Azra. Ketika Anda masuk sini, melamar lagi, selama 5 tahun ini, kontribusi Anda yang paling signifikan buat Komnas HAM apa? Mungkin pertama, seperti tadi saya sampaikan, saya masuk Komnas HAM itu, saya langsung katakan saya sama teman-teman komisioner yang lain, saya menangani bagian penegakan. Kenapa? Karena di situ yang paling bersoal waktu itu. Nah, saya ingin benahi itu, Bu. Pertama adalah memanage aduan itu. Saya masuk itu, saya lihat ada pengaduan, tapi ada surat yang sifatnya tembusan.
dan itu ribuan. Saya bilang ini kalau tembusan itu bukan aduan. Nah di Komnas waktu itu dijadikan sebagai aduan. Saya bilang ini nggak bisa seperti ini kita minit. Nah saya benahi yang tembusan itu nanti kita surati aja siapa yang disurati oleh mereka awalnya gitu. Nah yang aduan ini kita benahin ini. Yang kedua apa? Saya mencoba di bagian penegakan itu bahwa Komnas mengurus itu bagi yang mengadunya itu meyakinkan bahwa itu akan kita tangani dengan baik. Nah, yang ketiga, saya bisa katakan kontribusi saya adalah membuat komunikasi lembaga Komnas ini dengan lembaga yang lain jadi bisa terbangun dengan baik, Bu. Yang sebelumnya ada yang mengatakan Komnas HAM itu lebih sepi dari kuburan. Ya, bilang ke saya bilang maksudnya apa itu? Ya nggak ada orang peduli sama Komnas HAM katanya. Oh oke, saya bilang kalau begitu saya akan coba bangun itu. Saya datangi beberapa redaksi media, saya coba berdiskusi dengan beberapa jurnalis yang senior, saya bilang, ini Komnas saya akan benahi cara menangani perkaranya, aduannya, cara berkomunikasinya, tolonglah datang ke Komnas. Pelan-pelan Bu, nggak mudah, itu hampir 1 tahun itu yang datang wartawan ke Komnas itu dikit, malah yang diulas. Jadi sudah ada Komnas. Hasilnya sekarang Pak Amiruddin? Ya, saya merasanya begitu Bu. Tidak begitu, karena Anda masih mengusulkan membangun jaringan dengan masyarakat sipil dan hubungan dialogis dengan instansi terkait. Jadi baru mau diusulkan lagi apa melanjutkan yang Anda sudah rintis itu? Memperkuat itu Bu, ke depan Bu, kita harus perkuat itu. Kalau itu tidak menguat, ya rugi lembaga Bu. Oke, jadi bukan sesuatu yang baru ya, jadi sekedar melanjutkan. Kemudian Anda mengusulkan ada juru bicara ya? Ini Anda mengatakan Komnas HAM perlu memiliki juru bicara. Oh yang satu lagi? Oh ini bukan Anda nih. Enggak di sini. Yang juru bicara siapa ini papernya? Oh oke. Oke saya salah pegang ya. Sorry. Oke. Di sini Anda mengatakan bahwa beberapa isu yang penting itu adalah antara lain adalah tentang konflik pertanahan dan di sini strateginya adalah melakukan komunikasi. Boleh dijelaskan? Konflik pertanahan itu memang paling besar diadukan ke Komnas HAM. Nah, setelah polisi. Nah, saya coba tanganinya Bu waktu saya di penegakan. Awalnya itu saya lihat menangani kan satu-satu. Nah, saya coba waktu itu menanganinya dengan cara membuat klaster persoalannya apa, itu urusannya di pusat atau di daerah, dan juga teman-teman yang mengadvokasinya siapa. Nah, setelah saya pahami persoalan pertanahan itu tidak sesederhana yang saya bayangkan awalnya, ternyata begitu membutuhkan banyak instansi terlibat. Nah itulah yang saya katakan duduk bersama ya, komunikasi itu yang bisa menangani penyelesaiannya. Kenapa tidak ada satu cara saja? Nah misalnya saya pernah menangani persoalan pertanahan di Sumatera Barat, itu di daerah Gunung Talang sana. Saya datang ke situ Bu langsung, ribuan orang hadir di situ. Awalnya cuma 20 orang, lama-lama ribuan. Saya lihat apa sih masalahnya ini. Saya komunikasi dengan mereka, akhirnya saya tahu persoalannya adalah antara provinsi, kabupaten dengan masyarakat itu nggak nyambung menjelaskan proyek itu. Nah setelah itu saya temuin bupati.
saya temuin gubernur, saya katakan, ini gubernur dengan Pak Bupati, dengan Pemda Kabupaten mesti duduk bersama ini, datang ke sana. Saya bisa fasilitasi untuk bertemu itu. Oke. Nah, gitu. Apakah mekanisme ini juga sekarang masih lanjut atau sudah dihentikan ketika Anda sudah tidak lagi menangani itu? Nah sekarang kan Mas Anam yang nangani ini, Ya. ketika saya. Nah Ya. saya melihat hari ini sebagian masih, nah tapi saya bayangin ke depan, cara begini mesti diperkuat, Bu. Ya, kenapa? Kalau satu-satu kita tangani soal itu nggak akan selesai persoalan pertanahan itu. Ya, yang menjadi concern saya adalah apabila setiap komisioner mempunyai cara sendiri menangani isu tertentu, tapi hanya ketika dia menangani itu, ketika ada pergeseran itu hilang lagi gitu loh. Itu yang menurut saya perlu diputuskan secara kolektif kolegial ya. Jadi bukan passionnya satu komisioner saja. Apa maksudnya Anda mengatakan kepemimpinan Komnas HAM harus dalam kondisi yang solid dan permanen? Ya, itu refleksi saya, Bu. Karena waktu sebelum saya di Komnas, itu kan pemimpinnya itu tiap tahun ganti ketua, Bu. Ya, tiap tahun ganti ketua, babak belur lembaga itu. Nah, Enggak, yang sekarang bagaimana? Nah, yang di era kami ini solid, Bu. Ketua walaupun 2,5 tahun, tapi ketua itu tetap. Nah, saya membayangin ke depan, kesolidan pimpinan atau komisioner Komnas itu sangat penting karena itu akan menjadi modal kita menghadapi masalah-masalah yang ada dan juga menjadi semacam modal untuk bisa berkomunikasi dengan instansi yang lain, Bu. Oke, Kalau jadi tidak, ini nggak bukan jalan. didasarkan pada kondisi saat ini ya. Bukan, Bu. Kondisi saat ini sangat solid, Bu. Karena Nah, karena ke ini depan usulan lebih solid. Anda nih pembenahan. Ya. Lalu Anda mengatakan penempatan staf harus sesuai dengan fungsinya dan berorientasi pada hasil. Sekarang belum. Ya, kami benahi dalam 3-4 tahun ini mengarah ke sana, Bu. Ya, makanya kita kembangkan infrastruktur internal, Bu. Ya, kita kembangkan itu. Tadinya sekarang kita bagi 2 subkom supaya lebih kuat. Nah, bagian-bagian itu juga kita Kalau kuatkan. kita itu maksudnya apakah sudah ada Amiruddin atau Komnas HAM? Komnas HAM, Bu. Oke. Bukan Itu saya tadi, sendiri, itu Bu. makanya. Kan bertujuh, Bu. Ya kan seperti tadi mekanisme berkomunikasi kan Iya. ternyata tidak selalu lanjut, sebagian lanjut, sebagian enggak. Nah, buat saya ini penting sekali bahwa keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja Komnas HAM itu harus yang Anda katakan tadi harus jelas permanen gitu kan. Tapi kalau setiap komisioner punya caranya sendiri ini enggak akan sampai kemana-mana. Kenapa dengan anggaran? Apakah belum transparan di Komnas HAM? Nah, ini, Bu, anggaran ini saya katakan transparan karena memang bukan belum transparan, Bu. Ini kebutuhan kita untuk membangun kepercayaan pada lembaga ini. Nah, dan juga biar masyarakat juga tahu, Bu, ya, berapa sih anggaran Komnas gitu. Selama ini kan orang membayangkan anggaran Komnas itu banyak sekali, Bu. Nah, anggaran Komnas itu hari ini 70 sekian miliar lah. 100 miliar, Pak. Enggak, Bu. 23 miliarnya untuk Komnas Perempuan, Bu. Oh. Komnas Perempuan cuma dapat 15 apa 17? Sakernya 1 di Komnas HAM itu. Oke. Nah, itu juga kadang-kadang orang salah mengerti itu. Nah, kami mesti jelaskan itu, Bu. Dengan Komisi 3 pun Komisi 3 yang bantu kita untuk mengiya itu kadang-kadang bisa berdebat soal itu. Nah, jadi saya buka aja itu semua. Tapi pengelolaan anggaran di Komnas HAM sudah transparan belum? Sesuai Menurut aturan dan transparan, Bu. Oke. Ya, karena kalau Anda mengusulkan seakan-akan gitu ya, yang saya tangkap belum transparan, stafnya belum ditempatkan sesuai fungsi dan orientasi hasil gitu. Saya bayang itu ke depan itu yang mesti kita pegang, Bu. Prinsip itu, Bu. Jadi melanjutkan apa yang sekarang sudah ada. Tidak ada sesuatu yang baru kali ya. Ya itu Oke. baru, Bu, kalau kita bisa buat begitu terus, Bu. Tapi sudah dilaksanakan ya. Sudah, oke. Baik, ya, Saudara Amiruddin, selamat ya, sudah sampai pada tahap yang menentukan ini. Saya lanjutkan beberapa hal yang sudah diungkapkan oleh Prof. Tuti tadi.
Nah, kemarin ada satu hal yang menarik ya. Ini saya lanjutkan yang NTT terutama ya. Jadi ya dari salah satu calon juga mengatakan setiap tahun 100 peti mati kembali ke NTT dari pekerja luar, katakanlah mereka dari pekerja migran di luar. Nah, Komnas HAM dia bilang sekarang makin tidak peduli dengan persoalan-persoalan migran, pekerja migran atau juga yang lainnya. Mungkin Anda bisa membantu menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana menurut Anda selama ini? Saya kalau dibilang nggak peduli, nggak juga. Karena saya terlibat ngurusnya juga cukup lama ini di Komnas. Banyak aduan, tapi memang karena itu tadi saya katakan daya jangkau kita nggak sampai ke, dia kan bukan di Kupang saja Pak Iksan, tapi sampai ke Flores Timur, itu semua. Nah, karena saya dikasih tahu oleh teman-teman NTT juga dan beberapa teman di Jakarta persoalannya seperti ini. Nah, waktu itulah saya coba, bahkan saya sampai ke Sabah itu untuk melihat itu. Ya, Sabah saya lihat memang banyak masalah. Nah, itulah yang kami di Komnas berperan karena ada BP2MI. Nah, kepada kepala BP2MI kami undang ke Komnas untuk bersama bisa menangani persoalan-persoalan ini gitu. Nah, sama juga dengan Kemlu, itu saya komunikasikan dengan Direktur Pelindungan Warga Negara. Nah, tapi memang persoalannya itu kan di luar sana. Nah, Komnas nggak bisa menjangkau yang di luar. Nah, kita cobanya dengan BP2MI itu. Nah, saya usulkan beberapa tindakan ke kepala BP2MI dan juga ke Direktur Pelindungan Warga Negara. Bagaimana kalau persoalan-persoalan seperti ini Komnas dilibatkan juga, gitu, untuk menjangkau di luarnya itu. Karena begini juga dari segi anggaran, Komnas tidak ada anggarannya untuk bisa menangani persoalan di luar negeri. Nah, ini juga keterbatasan kelembagaannya. Nah, jadi kami tangani itu. Nah, makanya menyadari persoalan seperti itu, saya sesing betul perwakilan di NTT itu supaya ke depan Komnas ini bisa menangani itu dengan baik. Oke, ya. Saya kira ini penting sekali ya, karena memang kasus-kasus semacam ini bukan hanya NTT sebetulnya, tapi juga di beberapa daerah lain itu ya, kalau kita lihat satu tempat saja sudah begitu, ada persoalan sebetulnya di sini. Saya kira Komnas juga perlu concern di bidang itu. Kita lanjut lagi, tadi juga soal konflik tanah ya. Saya juga lihat bahwa pengaduan yang paling banyak ternyata terkait dengan konflik tanah ini. Kalau antar masyarakat saya kira nggak ada masalah. Selama ini kan persoalannya terkait antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan investor, kita lihat. Dan ada posisi yang nggak seimbang di sini. Nah, di sini menurut Anda pentingnya di sini katakanlah juga peran Komnas HAM atau bagaimana dalam kasus tanah ini, karena ribuan kelihatannya pengaduan ini. Saya nggak yakin Komnas bisa menyelesaikan persoalan ini. Apa yang langkah bisa dilakukan baik dalam konteks mediasinya maupun juga penyelesaian ini ke depan secara lebih mendasar lah. Iya Pak Iksan, kan ada 3 karakter dari konflik pertanahan itu kalau kita lihat datang ke Komnas. Yang pertama adalah sengketa antar warga. Nah, itu bisa kami tangani dengan mediasi itu. Yang kedua memang antar masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, setelah kami dalami, perusahaan-perusahaan besar ini berkaitan dengan otoritas daerah. Nah, ini sebenarnya. Nah, yang ketiga ada kasus konflik pertanahan yang sifatnya antar warga dengan BUMN yang tanahnya dinyatakan barang milik negara. Oh, ini
banyak sekali ini dan sudah bertahun-tahun. Nah itu yang kami coba klaster itu, dan tadi saya katakan dengan Kementerian Agraria kita ingin pastikan bagaimana sesungguhnya ini. Nah tapi yang berkaitan dengan barang milik negara inilah yang jadi tantangan hari ini. Nah kami coba ini dengan Menteri BUMN. Nah ini saya pikir ke depan ini ya Komnas mesti memastikan dengan Menteri BUMN persoalan objek tanah yang barang milik negara ini akan seperti apa. Nah kami sudah sampaikan gagasan-gagasan ke mereka, bahkan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah jadi ke depan memang Komnas berada di posisi, kalau saya melihatnya posisi dalam rangka mengajak ini semua bertemu. Komnas menyampaikan gagasan dalam konteks hak asasi manusia, penyelesaiannya akan seperti ini. Nah saya sampaikan ini karena kadang-kadang ada yang berpikir bahwa Komnas yang akan menyelesaikan. Nah padahal kalau kita lihat fungsi dan tugas Komnas tidak menyelesaikan. Komnas memfasilitasi penyelesaiannya dalam rangka yang tadi dibilang merekomendasikan itu Pak Iksan. Nah kami coba di situ tuh. Tapi kalau berhadapan masyarakat dengan perusahaan, ya kami di masyarakat tuh berdirinya gitu. Kenapa? Ya ini kan masyarakatnya kan lemah ini. Kalau kita nggak menyatakan di situ ya nggak bisa selesai itu. Tapi kalau kita lihat di mandat Undang-Undang Nomor 7 yang kaitan dengan konflik sosial memang ya selain pengawasan atau pencegahan tapi juga memediasi sebetulnya. Saya kira wajar juga memang berbondong-bondong mereka juga meminta Komnas katakanlah menjadi pihak ketiga yang juga bisa membantu penyelesaian ini. Saya kira gitu ya. Ya kami paling banyak di pihak ketiganya itu. Makanya dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi atau dengan perusahaan kami berdiri di situ. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman memang maunya lebih gitu. Nah, saya bilang ya sabar dulu nih kita kita coba mengkomunikasikan ini dengan baik lah. Baik, kemudian juga di paper Anda menyatakan memang katakanlah kepemimpinan ya jadi bagian yang penting untuk meningkatkan kewibawaan dari Komnas. Kita lihat juga ya menurut kajian Anda juga 5 tahun terakhir ini kan juga sudah mulai meningkat katakanlah. Nah dari refleksi selama ini kira-kira 5 tahun ke depan terobosan apa lagi yang bisa dibuat sebetulnya oleh Komnas. Oke, yang Paniai kelihatannya juga mudah-mudahan bisa jadi jembatan. Tapi hal-hal lain menurut Anda gitu ya. Jadi Anda kan sudah bisa melihat kekuatan Komnas HAM 5 tahun ini. Yang ke depan sekarang kita lihat. Terobosan apa yang bisa dilakukan oleh Komnas sebetulnya. Jadi yang strategis sebetulnya. Saya rasa seperti tadi saya sampaikan Komnas HAM juga ditentukan oleh orang yang memimpinnya sebagian. Terobosan kita ke depan itu yang kita perlukan Pak Iksan adalah bagaimana pimpinan Komnas HAM ini ya betul-betul membawa lembaga ini dengan keseluruhan kewenangannya itu secara baik begitu. Nah, misalnya apa? Dalam mengkomunikasikan fungsi dan tugas Komnas HAM ke instansi yang lain. Nah, saya merasa hari ini ada 4 undang-undang yang menopang Komnas HAM. Nah, ke depan 4 undang-undang ini mesti bisa disampaikan oleh pimpinan Komnas HAM, baik dalam rangka untuk mengarus utamakan gagasan hak asasi manusia secara publik, maupun dalam rangka meyakinkan tiap-tiap instansi kementerian dan lembaga ini bahwa hak asasi manusia ini mesti menjadi nilai utama dalam menempuh atau menjalankan kebijakan ini. Nah, posisinya saya rasa posisi di situ yang penting sekarang. Tentu dengan bekal penanganan informasi yang cukup dengan detail yang baik untuk setiap peristiwa dan juga perkembangan keadaan, karena juga ke depan tantangannya akan baru, ada pemilu sebentar lagi yang luar biasa serentak hampir di semua wilayah, ada kondisi di Papua mungkin juga akan berkembang baru juga. Nah, kalau kemampuan seperti tadi saya sampaikan ada,
Nah, ini yang membuat lembaga ini menjadi berwibawa apa yang ingin dia sampaikan kepada pemerintah dan ke publik. Baik, terima kasih. Waktu saya sudah habis. Silakan Pak Makarim. Kita ini kan menghadapi proses-proses yang sudah berjalan ya, baik mengenai Papua ya, TGPF juga sudah mulai, Komnas juga mengirim ya, segala macam. Jadi kita sudah mulai ada kelihatan kemajuan mengenai hal itu ya. Demikian juga hal-hal yang lain. Saya ingin tersentuh dengan Anda punya statement tadi mengenai anggaran ya daripada Komnas HAM ya. Juga demikian juga dengan struktur sistem daripada sekretariat Komnas HAM ini. Ya, kalau kita lihat relatif kan dibandingkan dengan LPSK aja, itu kan antara bumi sama langit tuh, ya kan? Ya, padahal kalau dilihat dari beban kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya, dengan beban kerja yang dilakukan oleh LPSK itu kan agak berbeda dan lebih. Nah, salah satu faktor untuk bisa memperbaiki keadaan ini kan adalah dari segi administrasi, meyakinkan biru-biru lain. Nah, you mengalami sendiri dalam masa periode yang lalu ini ya, antara Sekretaris Jenderal sama Komnas HAM ini kayaknya enggak begitu sinkron. Bagaimana bikin supaya suatu organisasi ini bisa sinkron ya, dan kemudian minta supaya Sekretaris Jenderal juga mengajukan anggaran dan sebagainya yang lebih pantas gitu agar supaya bisa bekerja lebih baik. Coba pikirkan apa kalau Anda terpilih lagi 5 tahun ini, apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat hubungan ini dan juga membuat semacam membuat agar supaya pilar-pilar yang memungkinkan Komnas HAM berbuat baik itu bisa terpenuhi dulu gitu. Jangan. Baik Pak, ya problem kapasitas infrastruktur internalnya memang satu hal yang perlu diperkuat ke depan Pak. Nah, makanya kami tempo hari itu buat Renstra. Nah, Renstra ini yang kita jalankan dan juga bagaimana perencanaan ini kita benahi Pak. Nah, saya ke depan bayangan saya adalah perencanaan Komnas di Kesekjenan ini yang perlu kita perbaharui berdasarkan undang-undang yang ditugaskan. Nah, sehingga ruang upaya Komnas itu menjangkau persoalan di luar menjadi lebih besar. Nah, ini yang kita mesti tempuh ke depan, meyakinkan Bappenas bahwa Komnas memang membutuhkan anggaran lebih dari sekarang. Nah, kenapa? Kalau anggarannya sebesar yang sekarang, banyak hal tidak bisa dicapai oleh Komnas. Nah, ini yang saya sudah tempo hari saya komunikasikan dengan Bappenas. Nah, memang kita coba Pak memperbaiki perencanaan dan juga dukungan dari semua staf dan kesekjenan, kepala biro, supaya apa? Supaya mereka juga bisa melihat dan juga bisa menjalankan program dengan baik. Karena kadang-kadang bisa begini juga, anggarannya dikasih tapi nggak bisa programnya jalan, tahun depannya menjadi nggak bisa bertambah. Nah, ini yang saya selalu ingatkan ke teman-teman di birokrasinya Komnas. Nah, ini ke depan karena sekarang sudah bertambah bironya dan juga jangkauan akan kita tambah. Nah, makanya saya selalu sampaikan juga kalau kita ke depan adalah membuat masalah penanganan hak asasi manusia adalah kebutuhan bagi negara ini Pak ke depan. Kalau Komnasnya terlalu kecil perannya, problem hak asasi manusia tidak tertangani, yang berpersoalan juga pemerintah ujungnya. Nah, ini yang kami coba rancang ke depan itu seperti itu Pak, untuk mengatasi persoalan-persoalan anggaran ini. Kita
melihat ya sekarang kesannya bahwa salah satu faktor Komnas HAM itu jalannya tidak cepat dalam mengambil hasil-hasil pendekatan itu karena norma-norma HAM itu bukan merupakan arus utama dari pelaksanaan lembaga-lembaga negara lain yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, menurut Anda itu bagaimana membuat supaya hal itu berubah gitu, supaya semua mendukungnya arus-arus utama atau norma-norma HAM ini sehingga keluar gagasan baru langsung didukung ya. Ini jadi itu bisa menjadikan juga nafas dari semua lembaga-lembaga negara yang ada gitu. Terima kasih. Iya Pak, memang itu tantangan yang saya rasa itu Pak. Nah, tapi saya memandangnya ke depan karena sekarang mulai paling tidak saya merasa lembaga-lembaga itu mulai terbuka Pak. Nah, misalnya dengan TNI, saya datang ke Mabes TNI, saya jelaskan hak asasi manusia ini bukan tugas Komnas semata, tapi juga adalah tugas TNI. Ya. Nah, sehingga kita bicara dengan mereka, sehingga dibuka ruang Pak. Jadi kami bisa menyampaikan Komnas HAM, akan berpeluang untuk menyampaikan materi hak asasi manusia, baik di akademi maupun di sekolah pimpinannya. Nah, dengan kepolisian juga seperti itu. Meskipun hari ini belum terlihat besar ruangnya, tapi saya yakin ke depan bisa seperti itu Pak. Nah, dengan kementerian yang lain, ATR, ATR, Kementerian KLHK, kita coba Pak. Nah, hari ini mereka mulai buka pintu. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan, kemampuan meyakinkan instansi-instansi ini oleh pimpinan Komnas HAM akan menjadi modal kita mengembangkan seperti itu Pak. Makanya di Komnas hari ini juga kita buat semacam standar umum tentang hak asasi manusia gitu. Nah, ini kita kenalkan Pak. Sekarang ini muter kemana-mana kita kenalkan. Nah, mudah-mudahan dengan itu upaya kita untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai arus utama dalam pembuatan kebijakan ini akan jalan Pak. Dengan anggota DPR juga saya sampaikan, ini penting. DPR penting menyadari perlunya norma hak asasi manusia dipakai untuk menyusun undang-undang. Jangan sampai undang-undangnya itu disahkan, nanti orang protes. Nah, kalau itu kan tidak baik gitu. Nah, kita perlu dari awal. Nah, ini komunikasi ada beberapa undang-undang, makanya ketika undang-undang TPKS, undang-undang tentang Cipta Kerja itu kan beda itu Pak akibatnya. Satu bisa bersama, satu agak tertutup. Nah, makanya kami minta soal undang-undang KUHP ini ya dibuka aja saya bilang perdebatannya sehingga gagasan-gagasan hak asasi manusia dari awal bisa disampaikan. Kira begitu Pak. Terima kasih. Yang terakhir ya, waktunya juga mepet ya. Ini kan Komnas HAM lagi menggagasi bagaimana kita bisa mengadres masalah Papua ini kan. Kan Anda juga mengetahui ya bahwa masalah-masalah mengenai ini kan ada model-model yang bisa dilakukan. Tapi seperti diketahui ya, berbeda dengan di Aceh ya. Aceh itu aktor-aktornya itu semua lebih kohesif. Dalam arti kata ya Pak Hasan Tiro itu ya semua dengar, GAM juga dengar ya. Ada ya. Jadi tapi kalau di Papua ini kan banyak sekali antara orang Papua pegunungan, pesisir, antara orang yang yang pernah pendidikan di Papua atau di luar Papua itu berbeda lagi. Nah, sekarang apakah yang akan dilibatkan di dalam dialog yang di Papua itu agar bisa ini berhasil gitu? Karena you pernah di Papua, you pernah hubungan di situ, you tahu bagaimana beragamnya ya pola-pola politik di sana. Itu bagaimana menurut you cara untuk melibatkan the right person ya untuk bisa untuk mengalihkan itu? Iya Pak, terima kasih Pak. Papua tahun belakangan ini kita coba, saya sudah terlalu sering ke Papua bertemu banyak orang yang sekarang komisioner yang lain coba. Nah, bayangan saya Pak ke depan
cara dalam konteks hak asasi manusia, cara kita mendekati persoalan Papua ini memang tidak seperti di Aceh, Pak. Memang perlu bagian per bagian diajak bicara. Jadi kita tidak akan bisa mendapat dalam waktu yang cepat semua ketemu di satu titik. Nah, memang butuh itu. Nah, makanya saya ke depan saya bayangkan jika pemerintah, presiden konsisten dengan janjinya, dia bisa tunjuk 1-2 tokoh untuk jadi key person, untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa pimpinan dari beberapa kelompok di Papua, saya, Komnas, bisa berperan menjembatani itu. Ya. Nah, sehingga ke depan kita bisa ketemu di satu titik, Pak. Tapi kalau hari ini kita berharap semua bertemu di satu titik dalam waktu cepat, itu akan sulit. Nah, kenapa? Karena saudara di Papua belum lihat kira-kira Jakarta akan seperti apa tawarannya. Nah, kan belum lihat. Nah, peran inilah saya pikir ke depan Komnas menjadi kayak seperti jembatan itu, ya, bukan memutuskan apa yang akan disepakati, tapi menjembatani antara kelompok ini. Saya dengan teman-teman di Papua saya sampaikan juga antar kelompok dinamikanya itu, nah itu juga bersepakatlah untuk beberapa hal, sehingga kita juga, saya bilang, Komnas juga bisa menyampaikan ke pemerintah apa yang disepakati di situ. Nah, ini sedang berproses hari ini. Nah, mudah-mudahan kalau saya pikir ke depan dengan posisi Komnas seperti itu, dengan orang bisa komunikasi dengan mereka, kita bisa ada jalan, Pak, ke depan untuk Papua ini. Makanya saya mengatakan saat ini dengan akan dibukanya pengadilan hak asasi manusia untuk peristiwa Pania ini di Makassar, nanti ini mesti dijalankan dengan sebaik-baiknya supaya dia menjadi modalitas bagi kita untuk melangkah selanjutnya itu, sehingga terbangun rasa percaya, Pak. Nah, itu yang selalu saya tekankan hari ini, rasa percaya ini mesti dibangun. Nah, modal awalnya ada pengadilan hak asasi manusia yang untuk Pania ini, Pak. Demikian, Pak, terima kasih. Pas Anda bilang terima kasih, waktunya juga selesai. Jadi saya atau kami sudah mendengar wawasan Anda 1 jam ini, dan kita sudah mencatat apa-apa yang Anda sampaikan. Nah, kita akan segera pertimbangkan kembali untuk dalam waktu yang singkat memberikan kabar Anda, apakah Anda terus menjadi komisioner atau Anda wisuda. Jadi sekarang waktunya kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.